Oke, kita mau mulai PR kita. Mari kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab. Boleh bawa Alkitab online atau Alkitab biasa kita buku. Terus nanti kalau misalnya nyanyi, mohon di-mute aja, soalnya takutnya delay. Jadi nanti aku sama Kak Dia yang bantu nyanyi, tapi teman-teman di rumah nyanyi sambil di-mute aja. Itu kita mau menyiapkan hati kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Aduh. Kalau nggak pakai muka sih, Chef? Oke, lanjut, Seba. Kita akan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernapas memuji Sang Raja, gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. bagiku, Mengangkat bagimu. sekarang aku dan setiap pagi. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setianya, kasih setianya. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu Nakoso Burung AKBP Mampang, pada acara PA online kami. Kiranya Engkau yang mempersiapkan kami, membimbing kami, menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta, dan kami dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Kiranya Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya juga Engkau yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada, Engkau yang memberikan sukacita kepada kami agar kami dapat terus bersukacita dalam masa pandemi corona ini. Teman-teman kami yang belum dapat bergabung, kiranya Engkaulah yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Teman-teman kami yang akan bergabung, kiranya Engkaulah mempercepat mereka untuk dapat bergabung bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lanjut, kita akan baca epistel. Boleh di-mute teman-teman. Kita buka epistel kita dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Nanti kita baca secara responsoria, dimulai dari aku, terus teman-teman bisa lanjut baca. Next, Mbak. Perumpamaan tentang hakim tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak mengasihi seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia tidak datang, adakah ia mendapati di bumi? Oke, kita akan mengangkat pujian lagu Indah Bersamamu. Bisa di-mute? Kita ikuti di rumah masing-masing. Kita akan mendengar renungan dari Inang Pendeta. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih mengizinkan kami, Naposo Bulung Gerejamu untuk bisa bersekutu dalam ibadah online kami di malam hari ini. Inilah kami Tuhan, kami telah menyanyikan lagu pujian, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas. Horas. Apa kabar? Baik. Ya, sehat semua bukan? Sehat. Sehat. Kayak suara Claudia kayak berat kali. Sehat. Itu Via. Via itu ya. Berarti suara menentukan berat badan ya. Ya, renungan kita di dalam topik minggu kita, Minggu Rogate yang artinya berdoa, tertulis dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Aku tidak pakai PPT ya. Ya, Inang. Oke. Ibrani pasalnya ke-12 ayat 1 sampai ke 3. Ya, mau lihat Henseba. Buka, Mak. Siapa itu yang manggil-manggil lagi? Joshua? Kenapa Inang? Nggak ada aku manggil-manggil loh. Nggak ada loh. Itu siapa yang memanggilmu?
Nggak tahu. Dari tadi ke-mute kok. Orang tuh panggil saya hebat kok. Nggak kagak ya. Iya, aku baca ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikian firman Tuhan. Kita tahu ya, kitab Ibrani, banyak yang belum mengetahui siapa yang penulis sesungguhnya. Walaupun itu dikatakan Yohanes, tetapi itu masih juga di dalam ranah untuk mencari tahu siapa penulis kitab Ibrani. Namun banyak yang mengatakan penulisnya adalah Yohanes. Dan kita tahu dalam penyampaian firman mengenai Ibrani seringkali berbicara tentang iman. Apa itu iman? Iman tadi dikatakan yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, dasar dari segala sesuatu, dan bukti dari segala sesuatu. Artinya iman itu ada di dalam diri kita. Dan iman itu ditentukan oleh bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Bukan orang lain yang menentukan seberapa besar imanmu, tetapi dirimu sendiri yang menentukan seberapa besar imanmu dalam memahami Tuhanmu. Itulah yang dikatakan iman. Kembali saya katakan setiap manusia dikaruniakan iman oleh Tuhan. Tetapi tidak semua manusia memiliki beriman. Layaknya ketika kita mengingat begitu besarnya iman yang dimiliki oleh Adam sehingga dia mempersembahkan anaknya sebagai korban persembahan. Tetapi dia beriman. Dia memiliki iman, dia beriman kepada Tuhan, dia percaya sekalipun Tuhan meminta korban atas anaknya, tetapi itu bukanlah menjadi kebencian bagi Abraham. Karena dia percaya dan mengimaninya, dia beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang indah di dalam hidupnya. Nah, kitab Ibrani memberitahukan iman itu bagaikan perlombaan. Mengapa dikatakan demikian? Tertulis dalam kitab 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bagaikan perlombaan, kita sudah bisa mengikuti perlombaan. Semuanya ingin mencapai garis finish. Ingin mencapai dan memperoleh nilai. Dia lomba lari, dia ingin mencapai garis finish. Tetapi dalam pencapaian garis finish itu bukanlah dilakukan dengan berbagai macam taktik atau cara yang tidak baik. Tetapi dia akan melakukannya dengan baik, dengan benar. Dia memakai strategi cara yang baik, aturan yang baik, ketentuan yang ditetapkan dengan baik, perintah yang baik, sehingga dia mencapai garis finish. Dan ketika dia mencapai garis finish itu menjadi suatu kemenangan dan sukacita. Tetapi ketika kita ingin memperoleh sesuatu, memperoleh nilai, tetapi kita memakai cara yang tidak baik, walaupun kita senang, itu hanya sesaat. Dan suatu saat itu akan menjadi ujian dan teruji apakah benar dan bisa kita membuktikan garis finish yang kita capai itu. Demikian juga, inilah yang dikatakan Tuhan, kita memiliki iman dan harus bertekun di dalam mencapai garis finish itu. Apa yang menjadi garis finish kita adalah keselamatan. Kita harus memperoleh keselamatan. Nah, keselamatan itu akan kita peroleh dengan kesempurnaan dan ketekunan dan ketaatan kita hanya kepada Tuhan. Dan ketika kita bertekun dalam iman,
maka kita akan memperoleh sukacita. Intinya, Ibrani ingin mengatakan ketika kau taat, maka kau akan memperoleh keselamatan. Sebaliknya, jikalau kau tidak taat, maka kau akan memperoleh kesia-siaan. Begitu juga dengan pandemi COVID-19. Ketika kau taat menurutinya, maka keselamatan akan diperoleh. Tapi sebaliknya, ketika kau tidak taat mengikutinya, jangan tanyakan. Yang ada adalah bersungut-sungut. Nah, walaupun kita menyadari banyak dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, terganggunya masalah ekonomi, bukan hanya pribadi, bahkan sampai negara. Terganggunya mental dia yang telah mengidap dan kena akan COVID-19 itu. Kekhawatiran dan ketakutan yang kita alami. Tetapi ingatlah, itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup sehat. Yang selama ini, orang Indonesia, apalagi orang Batak, yang selalu hidup dengan pola tidak sehat dan tidak bersih. Itu harus kita akui. Orang Indonesia, orang Batak, mau makan langsung dijap-jap, lupa cuci tangan. Tetapi nggak tahu tangannya itu kena dari mana. Baru dari mana. Yang penting makan. Ingat, kalau kita makan snack, langsung makan aja. Lupa cuci tangan. Ada yang ingat tisu, tetapi nggak ada tisu, hajar. Akibatnya sakit perut, MC. Tipes. Tipes, iya. Siapa tuh kena tipes? Kanker. Kantong kering. Kantong kering, iya. Itu akibatnya. Kesaksiannya, Jo. Banyak akibat yang ditimbulkan. Namun hanya satu dikatakan taatlah. Taatlah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang direncanakan. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Ada yang mengatakan virus di Indonesia beda dengan virus di Wuhan dan Amerika. Katanya virus itu tidak bisa daerah tropis. Namun kenyataannya Indonesia tropis, Bo. Konspirasi, Nang. Nah, jadi banyak yang muncul di dalamnya. Banyak keinginan-keinginan. Mungkin juga ada yang bersyukur akibat dari kondisi yang terjadi ini. Dan mungkin juga banyak yang berupaya untuk menjadi pahlawan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Namun bagi kita, seperti yang dikatakan nasihat supaya bertekun dalam iman, hanya itu yang ingin dikatakan, taatilah, bertekunlah, maka engkau akan membuahkan hasil. Ketekunan akan mendatangkan sukacita. Ada yang bawa Alkitab, buka Alkitab Roma pasal 5. Dapat? Enggak dapat. Tunggu Inar. Roma 5. Roma pasalnya yang kelima. Ayat. Ada yang dapat, silakan baca. Satu orang ayat 2, satu orang ayat 3, satu orang ayat 4, satu orang ayat 5. Siapa yang bersedia saja? Yuk. Ayo. Yuk, baca. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Silakan baca, satu orang satu. Oke, aku satu. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Next. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Next. 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Next. 4.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 5. Next. Jo. Unang lalap margitari, Jo. Baca ayat 5 Joshua. Dan dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, mau lihat deh. Jadi yang Minang, ingin aku nggak ada Alkitab, Minang. Itulah tak kemana Alkitabmu sejak COVID ini ya. Jangan pula kau bikin jadi alas bikin kue ya. Nggak, tadi ayat berapa? Tadi ayat berapa nih? Udah selesai. Oh, udah selesai. Oke, Inang, iya. Iya, jadi ketika manusia itu memiliki iman, dia akan berusaha untuk memperoleh garis finish dalam mencapai keselamatan. Tapi ingat, itu bukanlah jalan mudah. Semuanya itu ada proses. Dan Roma 5 mengatakan bermegahlah dalam pengharapan. Karena kita tahu dalam proses keselamatan itu pasti ada kesengsaraan. Dan ingat, kesengsaraan itu bukan kebencian dari Tuhan. Tuhan tidak punya rencana untuk membuat manusia itu menderita. Tetapi lihatlah, kesengsaraan itu memunculkan atau menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan ingat, pengharapan di dalam Tuhan tidaklah pernah sia-sia. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan adalah mendatangkan sukacita. Karena itu, pasti semua pandemik ini membuat kita kadang kecewa, ketakutan, khawatir, bagaimana. Tapi ingatlah, badai pasti berlalu. Siapa tahu Jo penyanyi itu Jo? Krisya. Oh ya, Krisya. Badai pasti berlalu. Namun bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Pasti semua dari rindu mau ke gereja kan? Walaupun cuma mau rindu lihat Tejo Madarmo kan? Mau makan batagor. Batagor. Pulang kampung loh Jo. Kirain kecubit dong. Hah? Mbak, ada aja lu, Mbak. Iya. Jadi ingatlah, banyak hal yang memungkinkan pemikiran-pemikiran mengenai COVID-19. Walaupun ada yang mengatakan itu secara bahwa itu merupakan bagian dari upaya 666, upaya si jahat, tapi kembali tidak usah kita memikirkan itu. Ingatlah, taatlah akan perintah, keputusan yang diberikan oleh pemerintah. Maka kita akan bisa melewati COVID-19 ini. Jaga kebersihan, cuci tangan, makan yang sehat, nggak apa-apa loh Jo kalau gendut. Yang penting sehat. Jangan asal gendut tapi nggak sehat. Dan ingat, dari mana, hendak kemana, kembali kemana, ketika di rumah, bersihkan dirimu. Dan cuci tanganmu, dan tetaplah tinggal di rumah. Katanya di kampung kami bilang itu stay at home. Nah, nggak tahu kalau di rumah kalian, kalau di kampung kalian mungkin di Jawa mahamu itu kali ya. Nah, begitu juga dengan Naposo Bulung, tetap semangat. Banyak yang telah kalian berikan sepersembahan pujian yang menguatkan jemaat. Itu merupakan kekuatan. Tapi jangan remaja Naposo aja loh Jo. Perhatikan adiknya loh Jo. Remaja juga gitu loh Jo. Masa adiknya dibiarin Iya. gitu? Adiknya siapa yang maksudnya? Remaja. Oh iya Inang, iya. Oh, Maksudku remaja ada tenang apa aja, Inang. ya? Kalau remaja aku jaga itu. Tenang. Maksudku bikin juga persembahan pujian Jo. Oh, iya tadi udah dihubungin kok sama aku. Nanti si Dea yang handle. Tapi jangan kelamaan. Enggak kelamaan kok, Inang, tenang aja. Besok udah rilis albumnya. Oke. Nah, karena apa? Dengan wajah-wajah kalian yang ceria menambah kekuatan
bagi orang tua yang lansia, bagi orang-orang jemaat yang rindu mendengarkan nyanyian kalian. Kalau saya kan sama Mama Pendeta udah selalu ada di TV ya, YouTube gitu loh. Nah, tetapi kalau nyanyian kalian itu walaupun tidak kelihatan, walaupun hanya suara yang mungkin didengar, tapi itu membawa kekuatan. Nah, terima kasih untuk Naposo dan tetap semangat dan berikan yang terbaik selalu untuk gerejamu. Karena pujian yang kau berikan menjadikan sukacita bagi jemaat. Amin. Amin. Kita berdoa. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Penguatan yang kau berikan kepada kami, Naposo Bulungmu, mengajarkan kepada kami untuk kami tetap semangat di dalam melayani Engkau. Dengan ketekunan kami, dengan ketabahan kami, ajari kami Tuhan. Karena itu adalah bagian daripada buah iman yang kau berikan kepada kami. Biarlah kami dengan penuh sukacita mampu menjalani dan menghadapi apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Dan itu pun tidak menghambat kami melakukan pujian, seruan kami, permohonan kami kepadamu, agar Engkau memberikan kekuatan kepada kami, jemaat-Mu, orang tua, bangsa dan negara kami, untuk di dalam nama-Mu, kami bisa melewati segalanya. Begitu juga dengan kami, Naposo Bulung, Tuhan, di dalam pekerjaan, pendidikan, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu mendatangkan sukacita bagi kami, dan bagi nama Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. 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 Sebelumnya ada yang mau nanya ke Inang? Ada pertanyaan gitu seputar firman tadi? Kalau ada boleh. Ini kalau ada sebelum kita lanjut, bisa ditanyakan dulu. Nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, kita lanjut nyanyi. Saya coba share screen lagi deh. Bentar. Kelihatan ya semuanya ya. Kita mau angkat pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 1, kami puji dengan riang. Doa syafaat oleh Sally. Tes, kedengeran ya teman-teman? Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu yang penuh kasih yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul untuk melaksanakan PA bulanan kami di tengah pandemi COVID ini dengan segar dan sehat. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa, biar Engkau lindungilah kami Tuhan dari pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia, dan kiranya Kau juga mau menyembuhkan Tuhan bagi mereka yang terkena penyakit ini. Tuhan, Kau juga mau melindungi para petugas medis, TNI, polisi, dan pemerintah yang berjuang Tuhan untuk melawan pandemi COVID-19 ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau juga yang memberkati tiap jemaat-Mu, orang tua kami, kakak adik kami, opung kami, pendeta kami, seluruh petugas gereja Tuhan, supaya kami sehat selalu dan kiranya Engkau memberikan kami pengharapan Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kami bisa kembali beribadah di gereja-Mu.
Tuhan, Kau juga yang memberi kami penguatan, supaya iman kami tetap teguh Tuhan, untuk selalu beribadah dan untuk melalui hari-hari kami setiap hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk salah satu teman kami yang berulang tahun pada hari ini, Tuhan, biar Hani, kiranya Engkau memberikan dia kesehatan, Tuhan, pengharapan untuk setiap langkah hidupnya, dan biar kiranya apapun yang menjadi rencananya, Tuhan, itu sesuai dengan rencanamu saja. Tuhan, Kau memberkati kami dalam setiap kegiatan kami setiap hari, supaya kami bisa sehat selalu, Tuhan, bisa selalu teguh, dan kami tetap mau beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar kami tahu Tuhan, di tengah saat ini banyak yang kehilangan pengharapan Tuhan, kehilangan pekerjaan, tapi kami yakin dan percaya Engkaulah yang mau memberikan yang terbaik Tuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, baik perbuatan, pikiran, ucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah apa yang Kau berikan itulah yang menjadi terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Lanjut. Coba. Oke, kita akan kembali mengangkat pujian dari buku ND 435 ayat 1, Mar olop-olop tondiki. Aku sudah bergemai alas doaku mendoki sonami di pinggir tujuan Yesus di hati di nama Majaria agar nama Siloam sonami tujuan Yesus di hati. Kita tutup ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin. Horas. 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 Semuanya. Ngobrol dulu dong. Thank you semuanya yang udah datang. PA. Gimana kabarnya teman-teman? Capture dulu dong. Si David muncul gerar foto ya, mukanya. Anak Tuhan siapa lah dari Indo. Oh, si David. Udah gini doang nih. Seru banget. Hani mana? Kita happy birthday dulu. Oh si Hani, ini nih Hani nih. Happy birthday. Hani ya? Gua Hani mana? lagi ya, dadah. Teret.
Kak Dea musik. Nih, si Ani nih lagi nyuci piring no to. No. Terus. Thank you to Kawina. Happy birthday. Thank you. Sarangin. Suaranya. Guys, itu kasihan si Jaiba hitam putih. Hitam guys. Itu si Jaiba kasihan layarnya hitam putih, hitam berwarna. Bang David jahat banget. Inang, aku di gedung serbaguna ya, Nang. Inang, aku di depan gereja. Aku lagi gantiin Babe, Inang. Babe lagi sakit. Aku di depan gereja. Aku di dalam. Ya, Nora, MC Nora ya, MC Nora. PM. Nggak bisa, kasihan. Nggak bisa sirik. Nggak bisa sirik. Nggak bisa.